Siapa sebenarnya sosok dewa kuno bintang 8 yang muncul di dalam gulungan lukisan? Mengapa ia menyerang alam surgawi petir? Dan siapakah pemilik sepasang mata dingin yang memandang seluruh dunia layaknya seekor semut? Tatapan itu begitu mengerikan hingga bahkan para kultivator yang hanya menyaksikan rekamannya pun dapat merasakan ketakutan yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi, hanya dengan satu telapak tangan raksasa, sosok misterius itu mampu menghancurkan alam surgawi petir hingga nyaris musnah. Tak terhitung jumlah kultivator abadi yang gugur di bawah serangan tersebut. Sementara dunia yang dahulu begitu megah, berubah menjadi lautan puing dalam sekejap. Video kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu misteri terbesar dalam kisah Renegade Immortal. Mulai dari identitas dewa kuno bintang 8 yang muncul di dalam lukisan, hingga sosok penguasa misterius yang hanya dengan satu serangan telapak tangan saja mampu menghancurkan alam surgawi petir dan mengguncang seluruh alam. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Seperti yang kita lihat pada episode Renegade Immortal sebelumnya, Wang Lin bertemu dengan Moongazer Serpent yang ternyata merupakan dewa kuno yang bernama Luo Chen, yang juga merupakan dewa kuno bintang 8. Namun, ada satu hal yang sudah dapat dipastikan. Sosok dewa kuno bintang 8 yang muncul di dalam gulungan lukisan itu bukanlah Luo Chen. Alasannya sederhana. Luo Chen belum mati. Hingga saat ini, ia masih terperangkap di dalam tubuh Wang Yue dan hanya dijadikan semacam sumber energi untuk mempertahankan keberadaan Wang Yue. Lalu, siapakah sebenarnya dewa kuno bintang 8 yang muncul dalam lukisan tersebut? Menariknya, bahkan di novel asli pun identitasnya tidak pernah dijelaskan secara tegas. Yang pasti, ia adalah seorang dewa kuno bintang 8, sosok yang memiliki kedudukan sangat tinggi di antara tiga ras kuno di dunia gua. Untuk memahami mengapa ia menyerang alam surgawi petir, kita harus melihat terlebih dahulu asal-usul tiga ras kuno. Pada zaman dahulu, nenek moyang seluruh ras kuno, yaitu Yemo, memisahkan 3.000 tetes darahnya. 3.000 tetes darah tersebut kemudian berkembang menjadi tiga ras kuno. Sementara itu, 9 tetes darah jantung yang paling berharga berubah menjadi garis keturunan keluarga kerajaan. Salah satu contohnya adalah garis keturunan dewa kuno kerajaan yang dimiliki oleh Tusi. Inilah yang membedakan garis keturunan kerajaan dengan keturunan biasa. Garis keturunan kerajaan berasal langsung dari darah jantung Yemo sehingga memiliki potensi, bakat, dan status yang jauh lebih tinggi. Pada awalnya perkembangan tiga ras kuno masih berada di bawah kendali yang mulia abadi 7 warna atau Sudao. Namun setelah kematiannya, dewa kuno, setan kuno, dan iblis kuno berkembang tanpa kendali. Masalahnya, ketiga ras tersebut membutuhkan energi yang sangat besar untuk terus bertumbuh. Salah satu cara mereka berkembang adalah dengan menyerap energi sebuah planet. Ketika semakin banyak dewa kuno, setan kuno, dan iblis kuno bintang 8 bermunculan, mereka mulai menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Bahkan pada suatu masa, manusia pernah diperbudak oleh tiga ras kuno. Salah satu contohnya adalah klan bulan yang kemudian bangkit melawan dan justru memperbudak tiga ras kuno. Karena itulah, di dunia ciptaan yang dikenal sebagai dunia gua, baik alam dalam maupun alam luar melancarkan operasi besar-besaran untuk memburu dan memusnahkan tiga ras kuno. Di alam luar, sebagian besar ras kuno dibantai menggunakan roda pemenggal oleh para kultivator kuat. Sebagian lainnya memilih menyerah dan menjadi budak. Sedangkan sisanya melarikan diri ke alam dalam untuk bersembunyi. Contohnya adalah setan kuno Beiluo dan iblis kuno Tajia. Lalu bagaimana dengan dewa kuno bintang 8 yang muncul di alam surgawi petir? Ia juga berasal dari alam luar dan merupakan budak seorang kultivator bernama Sovereign. Ketika perang besar kedua antara alam dalam dan alam luar meletus, Sovereign memerintahkannya menjadi pasukan pelopor untuk menyerang alam surgawi petir yang berada di alam dalam. Hal ini juga diperkuat oleh catatan kultivator misterius dalam versi Donghua.
Di sana disebutkan bahwa kedatangan Dewa Kuno Bintang 8 ke alam surgawi petir hanya berselang sekitar 3 tahun sebelum Sofrin menghancurkan alam surgawi petir.